warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Sumirat, saat ini sebagai dosen pada program studi Teknik Elektro Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya mulai bergabung dengan Fakultas Teknik UIK Bogor tahun 2028, jadi sampai saat ini sudah lebih kurang 15 tahun. Dan pada tahun 2018 saya diangkat menjadi dosen dengan perjanjian kerja dan memperoleh NIDK. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah dasar seperti fisika mekanika dan praktikum, kemudian fisika listrik magnet plus praktikum, fisika modern, medan elektromagnetik, dan material elektrik. Video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan satu topik dari mata kuliah fisika listrik magnet, yaitu mengenai induksi elektromagnetik. Mata kuliah fisika listrik magnet ini adalah mata kuliah yang memberikan dasar-dasar mengenai fenomena kelistrikan dan kemagnetan, juga kaitan antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan maupun contoh-contoh aplikasi dari kelistrikan dan kemagnetan ini. Kemudian tujuan dari perkuliahan ini adalah memberikan dasar-dasar yang kuat mengenai fenomena kelistrikan dan kemagnetan kepada para mahasiswa, sehingga dengan pemahaman yang kuat mengenai fenomena atau landasan dari konsep-konsep listrik magnet ini akan memudahkan mahasiswa untuk memahami mata kuliah terkait di tingkat lanjut, baik dari aspek teori, praktek maupun aplikasinya. Kemudian yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah listrik magnet ini dengan memanfaatkan kemajuan IPTEX untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran teknik elektro. Secara umum diharapkan agar mahasiswa mampu menguasai pengetahuan prinsip dan konsep-konsep fisika listrik magnet, kemudian kaitan dan posisinya dalam IPTEK elektro dan elektronika. Adapun secara khusus diharapkan agar mahasiswa mampu memahami dan menguasai prinsip-prinsip atau konsep-konsep listrik statis, listrik dinamis, magnet statik, magnet dinamis, serta kaitan antara kelistrikan dan kemagnetan dan aplikasi, baik aplikasi masing-masing kelistrikan kemagnetan maupun aplikasi elektromagnetis. Kemudian kuliah ini membahas konsep dan teori elektrostatika, kemudian medan dan potensial listrik, arus listrik searah atau DC, gaya magnet dan medan magnet, induksi elektromagnetik, arus bolak-balik atau AC, dan gelombang elektromagnetik. Topik-topik yang dibahas pada mata kuliah ini adalah muatan listrik, kemudian hukum Coulomb, kemudian konsep medan listrik, baik untuk muatan diskrit maupun kontinu, kemudian hukum Gauss, potensial listrik, kapasitor dan dielektrik, arus listrik dan rangkaian DC. Kemudian untuk kemagnetan adalah hukum-hukum seperti hukum Biot-Savart, hukum Ampere, kemudian gaya Lorentz, gaya gerak listrik imbas atau induksi elektromagnetik, kemudian induktor dan bahan magnetik, rangkaian AC, serta sifat optik dari gelombang elektromagnetik. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan pada mata kuliah fisika listrik magnet itu dilakukan secara tatap muka atau offline di kelas untuk pembahasan teori dan di laboratorium dalam bentuk praktikum untuk membuktikan atau memverifikasi teori-teori atau konsep-konsep yang sudah dibahas dalam kelas. Namun pada saat pandemi COVID-19 di mana perkuliahan tatap muka dihentikan, maka perkuliahan teori atau konsep dilakukan secara online. Adapun praktikum tetap dilaksanakan di lab dengan jadwal secara prosedur yang mengikuti aturan maupun protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perkuliahan tatap muka secara offline maupun online dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan terus berusaha agar peran maupun inisiatif mahasiswa lebih banyak dan aktif, sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat atau komentar serta menjawab soal-soal yang diberikan. Saat praktikum, dosen hanya memberikan arahan mengenai konsep atau teori yang akan diverifikasi, kemudian tujuan praktikum serta hal-hal terkait keselamatan selama melakukan praktikum. Kemudian selama praktikum berlangsung, dosen berusaha membangun ruang diskusi sehingga setelah praktikum mahasiswa dapat memahami dengan baik dan benar mengenai konsep atau teori yang telah dibahas di kelas. Interaksi antara dosen atau saya dengan mahasiswa selama ini ya pada kuliah fisika listrik magnet ataupun kuliah lainnya, saya selalu berupaya agar suasana
antara dosen, antara saya dengan para mahasiswa dapat berlangsung secara cair, kemudian nyaman, tapi tetap dalam koridor-koridor atau etika yang berlaku dan profesional, sehingga kondisi atau suasana yang nyaman tersebut mahasiswa atau akan terbangun interaksi dua arah yang konstruktif, dan dengan interaksi yang positif tersebut diharapkan kemampuan dan kompetensi masing-masing mahasiswa dapat digali dan dimanfaatkan secara optimal. Adapun sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikator yang digunakan dalam mata kuliah fisika listrik magnet ini adalah sebagai berikut. Jadi sistem penilaian dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh universitas maupun fakultas, yakni melalui indikator kehadiran, responsi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta nilai praktikum. Kemudian selain penilaian baku tersebut, dosen atau saya melakukan penilaian mahasiswa, baik mahasiswa tersebut sebagai individu, yaitu melalui pemberian soal-soal di kelas, melalui asesmen kemampuan dan kemauan bertanya misalnya, dan berpendapat, juga asesmen pada saat mahasiswa tersebut atau masing-masing mahasiswa melakukan kegiatan kelompok, misalnya saat diberikan tugas presentasi ataupun diskusi kelompok. Tema salah satu topik di fisika listrik magnet yaitu tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini yang mendasari pembangkitan sumber listrik. Ya. Jadi kenapa sekarang kita bisa merasakan adanya listrik karena ada generator, kemudian ada dinamo misalnya, kemudian ada alat-alat lain yang bisa merubah energi mekanik menjadi energi listrik, itu berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi fenomena ini awalnya ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Jadi ini secara simpel eksperimen yang dilakukan oleh Michael Faraday sebagai berikut. Jadi ada rangkaian tertutup seperti ini, ya. Ada konduktor, kemudian ada voltmeter membaca beda potensial tegangan. Faraday menggerak-gerakkan magnet ini, ya. Dia menggerakkan magnet di sekitar loop ini, ya, loop rangkaian ini ke kanan dan ke kiri. Ternyata pada saat magnet ini bergerak ke kanan ke kiri, itu diamati adanya voltase, adanya tegangan listrik yang ditunjukkan dengan skala yang berubah, ya. Skalanya berubah, kadang positif, kadang negatif, tergantung arah gerakan dari magnet. Tapi begitu magnetnya diam, ya, relatif terhadap rangkaian ini, tidak terbaca tegangan. Ya. Kata kuncinya adalah harus ada pergerakan medan magnet. Katakanlah pergerakan medan magnet tadi itu dapat memberikan tegangan listrik, atau kalau rangkaiannya tertutup seperti ini akan menghasilkan arus listrik. Jadi inilah yang disebut dengan induksi magnetik, ya. Mungkin pada slide berikutnya akan lebih jelas, ya. Ini salah satu definisi dari induksi elektromagnetik adalah proses penggunaan medan magnetik untuk menghasilkan tegangan listrik atau arus listrik. Yang pertama memang tegangan dulu yang dibangkitkan oleh pergerakan magnet tadi. Jadi kalau misalnya rangkaiannya tertutup, otomatis ada tegangan, ada rangkaian tertutup akan ada arus. Nah, tegangan yang dibangkitkan atau arus yang dibangkitkan dengan mekanisme tadi, menggerak-gerakkan magnet, itu disebut tegangan atau arus induksi. Jadi perubahan medan magnetik, baik intensitas ataupun gerakan tadi, ya, akan menginduksi. Induksi itu, ya, memberikan, ya, atau menghasilkan gaya gerak listrik GGL. Kemudian bila rangkaian tertutup, maka GGL akan menghasilkan arus. Tapi kalau rangkaiannya tidak tertutup, GGL saja, tegangan saja antara dua buah kutub. Ini Michael Faraday, ya, yang menemukan fenomena induksi elektromagnetik. Beliau orang Inggris, lahir tahun 1791, ya, wafat 1897, ahli fisika matematika. Banyak penemuan di bidang fisika khususnya listrik magnet yang diciptakan atau dibuat oleh Michael Faraday. Makanya salah satu
satuan yang penting di kelistrikan, ya. Satuan apa coba yang menggunakan kata farad ya, untuk besaran pilih ya. Resistor, kapasitor, induktor. Induktor berapa orang? Kalau angkatannya? Induktor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang resistor berapa orang? Resistor berapa orang? Kapasitor berapa orang? Gak ada yang milih. Yang benar gak ada yang milih berarti. Jadi ya, satuan yang menggunakan nama beliau itu ada satuan untuk kapasitor. Sekian farad sebenarnya ya. Apa-apa. Nanti kalau belajar kesalahan biasanya akan nempel dan jadi kesan yang kuat sehingga begitu ada soal yang sama itu bukan keluar kelas tapi keluar dari. Nah kemudian masih tentang definisi atau fenomena induksi elektromagnetik tadi ya, itu kalau dirumuskan secara kuantitatif ya dalam bentuk rumus atau formula itu sama dengan EMF. Ini EMF itu dari electromotive force ya, dalam bahasa kita disebut dengan GGL, gaya gerak listrik, atau simpelnya kita sebut sebagai tegangan listrik. Ya tegangan listrik itu ya secara bebas bisa kita artikan sebagai gaya gerak listrik GGL bahasa kita, atau bahasa aslinya EMF, electromotive force. Kelanjutan dari eksperimen yang dilakukan oleh Faraday tadi, Michael Faraday, dia mengamati bahwa besarnya EMF tadi atau GGL yang disimbolkan oleh huruf epsilon ini itu adalah minus D flux B dt. Nah, ini kalau di kalkulus mungkin teman-teman sudah pelajari, ini menyatakan adanya perubahan. Ya. Jadi kalau suatu besaran diukur relatif terhadap waktu, berarti itu sedang mengukur laju perubahan. Nah dalam hal ini yang berubah adalah flux B, ya. Flux medan magnet B, ya. B itu membedakan dengan flux E, ya, yang menyatakan kalau E di sini flux dari medan listrik, ya. Tapi kalau B artinya. Nah kemudian lebih lanjut hukum Faraday itu dinyatakan secara lebih umum EMF atau tegangan induksi sama dengan minus N kali D flux dibagi dt. Tanda minus ini mungkin nanti kita akan bahas lebih khusus. Itu menyatakan arah arus induksi yang muncul itu selalu berlawanan arah dengan perubahan medan magnet yang menimbulkan arus induksi tadi. Itu yang disebut dengan hukum Lenz. Nah untuk kuantitatifnya atau besarannya kita cukup hitung misalnya N dan perubahan flux dalam waktu. Itu nanti akan bisa kita hitung berapa EMF atau berapa tegangan induksi yang muncul. Ya. Jadi dari rumus ini ya itu ada dua faktor yang akan berpengaruh terhadap nilai EMF ini. Apa saja? Coba. Waktu tentu saja. Kemudian satu lagi N. Nah, N ini adalah menyatakan jumlah loopnya, lilitannya. Kalau tadi di contoh slide awal kan hanya satu, ini kan hanya satu nih. Kalau banyak, itu berarti menyatakan jumlah loopnya lebih dari satu. Nah, banyaknya loop atau lilitan tadi kita sebut atau kita simbolkan dengan huruf N ini. Jadi kalau di koil itu banyaknya putaran koil itu namanya N. Ada 1000 lilitan, ada yang 500 lilitan, dan macam-macam. Itu yang kalau di sini disimbolkan dengan huruf N ini. Jadi ada dua faktor yang akan berpengaruh terhadap nilai EMF ini, ya, nilai GGL induksi Faraday. Ya. Pertama N, ya, jumlah lilitannya. Semakin banyak
Ini kita abaikan dulu tandanya. Tanda itu hanya menyatakan arah arus induksinya saja relatif terhadap perubahan flux magnetik ya. Nah ini mungkin lebih jelas ya di slide ini. Nah, jadi pertama GGR induksi EMF atau epsilon ini sebanding dengan jumlah lilitan, kemudian sebanding dengan kecepatan atau laju perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan tadi ya. Kita sudah belajar flux listrik kan, jadi kalau flux itu artinya kalau di listrik menyatakan jumlah garis medan listrik ya. Kalau di magnet fluxnya adalah jumlah garis medan magnet ya. Ini simbolnya adalah B. Nah gimana ilustrasinya ya, ini saya kira akan lebih jelas kalau diberikan ilustrasi ya. Jadi kita punya medan magnet batang ya, kutub utara, kutub selatan. Kemudian kita untuk membantu mengilustrasikan proses induksi ini, kita buat garis-garis medan magnetik ya, yang keluar dari kutub utara masuk ke selatan ya. Jadi sama seperti listrik, kalau di listrik garis medan listrik itu keluar dari positif masuk ke negatif. Kalau di magnet keluar dari kutub utara masuk ke selatan ya. Jadi seperti ini. Jadi selalu dia keluar dari kutub utara garis medan magnet ini. Nah pada posisi seperti ini jadi magnet relatif diam ya. Jadi ada magnet, ada kumparan ya. Ini berapa lilin? N-nya berapa di sini? Coba ini. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N itu jumlah lilitan, jumlah loop-nya itu ada 8. Kemudian satu ujung dari lilitan ini disambung ke kutub galvanometer yang lain. Ini jarumnya, katakanlah posisi nolnya di tengah. Ini angka-angkanya tidak kita tampilkan. Nah pada kondisi relatif diam antara magnet dengan coil itu tidak terbaca arus listrik ya, atau GGL ya. Tapi begitu magnetnya masuk ya, seperti tadi saya ulang lagi, begitu magnetnya masuk ke kumparan maka akan terbangkitkan arus dengan ditandai menyimpangnya jarum dari posisi 0 ya. Tapi begitu magnetnya diam lagi di dalam kumparan, arusnya 0 lagi. Jadi induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada sebuah penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet atau kita tadi kita sebut sebagai flux ya, jumlah garis gaya magnet persatuan luas per detik kita sebut sebagai flux. Jadi harus syaratnya harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada GGL induksi atau tidak ada arus induksi. Kekuatan kutub utara dan kekuatan kutub selatan itu konstan sehingga jumlah garis gaya magnetnya tetap, fluxnya tetap. Tapi begitu saya lewatkan sebuah batang penghantar konduktor ya ke kanan katakanlah, maka akan ada yang terpotong, akan ada perubahan gitu kan. Yang asalnya nyambung itu banyak, kemudian dipotong berarti kan ada yang hilang sebagian, ada yang masih ada gitu kan. Artinya ada perubahan flux di sini juga. Nah dengan cara seperti ini juga akan muncul kalau kita ukur katakanlah kita sambungkan salah satu ujung batang dengan tadi misalnya voltmeter atau galvanometer, satu lagi dengan kutub lainnya akan baca arus atau tegangan ya. Jadi ini dua cara ya menggerakkan atom magnet. Ini yang nanti akan digunakan. Prinsip ini akan digunakan pada alat-alat mesin listrik seperti generator, dinamo misalnya, kemudian trafo. Nah kemudian cara kedua bagaimana ya, untuk menghasilkan GGL induksi tadi, yaitu kita sambungkan, kita sediakan dua buah coil ya, dua buah coil, satu diberi sumber tegangan searah DC, satu lagi kita sambungkan dengan alat ukur arus atau alat ukur tegangan ya. Kalau kita posisi awal misalnya off ya, ini rangkaiannya putus berarti tidak ada arus yang mengalir di sini ya.
tidak ada arus listrik berarti tidak ada medan magnet. Karena dari kuliah sebelumnya kita tahu bahwa salah satu cara untuk membangkitkan medan magnet yaitu dengan mengalirkan arus listrik pada sebuah konduktor. Begitu ada arus listrik yang mengalir, otomatis di sekitar arus tadi akan muncul medan magnet. Jadi pada kondisi saklar off seperti ini tidak ada medan magnet yang terbangkitkan. Kenapa? Karena tidak ada arus yang mengalir. Tapi begitu saya sambungkan saklarnya, saya tutup, ya, saklar ini saya tutup, otomatis akan muncul garis medan magnet yang kuning ini. Nah, jadi begitu mungkin harus simultan lihat ini sama lihat simpangannya harus paham. Jadi begitu saklar on, otomatis simpang ya. Kenapa? Karena tiba-tiba ada perubahan flux gitu. Yang asalnya tidak ada menjadi ada, gitu kan? Itu artinya ada perubahan. Gitu. Tapi begitu saklarnya nempel terus, ini karena tidak ada perubahan lagi, ya tetap posisinya seperti ini antara kumparan satu dengan kumparan kedua, maka arus atau tegangannya kembali ke nol. Untuk memunculkan lagi, maka saya off-kan. Saya off-kan berarti ada perubahan dari yang asalnya ada menjadi tidak ada, ya. Karena dari ada perubahan tadi, maka mungkin kalau teman-teman amati, ya, ini coba begitu saya putus saklarnya, saya matikan, saya off-kan, maka jarum akan menyimpang. Jadi itu cara kedua membangkitkan GGR induksi atau arus induksi. Cara berikutnya, ya, kita hubungkan, ya, kalau di slide sebelumnya kita hubungkan dengan sumber arus DC atau sumber tegangan DC, kita butuh saklar untuk on off-nya supaya ada perubahan. Dengan adanya perubahan maka akan muncul tegangan induksi atau arus induksi. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sambungkan dengan sumber arus atau tegangan AC, ya, nah, karena arah arus AC ini bolak-balik, positif negatif, berarti arah medan magnetnya juga akan berubah, ya. Karena arah arus berubah, maka arah medan berubah. Karena ada waktu arah medan berubah, arah flux magnetik berubah, otomatis GGR induksi akan muncul, ya, sesuai bersamaan. Jadi maka kalau kita sambungkan sebuah kumparan dengan sumber arus AC PLN lah, ya, simpelnya PLN, kemudian kita dekatkan dengan kumparan lain yang ada alat ukurnya, maka akan terbaca terus, ya, simpangan kiri kanan. Ini prinsip dari trafo nanti, ya, kita bahas di slide. Jadi sudah berapa cara membangkitkan arus induksi sama GGR induksi? Tiga apa saja? Gerakan magnet sudah masuk, dua putar magnet, ketiga arus DC plus off supaya berubah. Ya, berarti yang keempat maksudnya terkait dengan disambungkan dengan arus AC atau sumber arus bolak-balik. Ya. Nah, ini arah arus induksi, ya, ini yang tadi yang dinyatakan dengan tanda minus ini. Ini hukumnya khusus yang disebut dengan hukum Lenz, ya. Jadi hukum Lenz yang menyatakan kenapa muncul tanda negatif di rumus GGR induksi Faraday. Jadi berdasarkan eksperimen, arah arusnya itu selalu menolak arah perubahan medan magnetik, ya, arah perubahan flux itu yang disampaikan atau dinyatakan oleh Lenz. Jadi seperti ini, ya. Kalau misalnya masuk kutub utara masuk ke kumparan ini, ya, maka katakanlah arusnya menyimpang ke kanan, ya, terbaca positif katakanlah. Tapi begitu ditarik keluar, ya, itu akan menyimpang ke kiri. Jadi begitu masuk, maka akan ada kutub utara di sebelah sini tadi, ya. Ini kutub selatan sebelah sini. Nah, tapi begitu keluar, yang kutub selatan berubah ke sini, kutub utara berubah ke kanan, ya, sehingga arah arusnya berubah.
ke kiri, tidak lagi ke kanan. Jadi itu gambaran kumulasi tadi, arah arus induksi selalu melawan perubahan flux magnetik yang menyebabkan munculnya arus induksi. Nah kemudian ini masih sama saya kira ya. Jadi pada saat masuk ada kutub utara, selatan di sini, maka harus menyimpang ke kanan, positif katakanlah. Karena tapi kalau misalnya keluar maka berubah, yang ini menjadi kutub selatan, ini menjadi kutub utara. Arah arus induksi yang tadi ke bawah sekarang ke atas, ya, sehingga jarum galvanometernya itu menyimpang ke kiri. Ya. Nah ini ya, mungkin saya kira sampai di sini ada pertanyaan atau ada komentar? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Kalau pakai dan pakai itu ngaruh nggak sih Pak? Kuat? Pakai dan pakai itu misalkan magnetnya diganti pakai magnet yang daya tekan lebih kuat gitu. Ya, pengaruh. Jadi kalau misalnya salah satu cara untuk meningkatkan flux itu yaitu dengan menaikkan nilai kuat pada magnet. Semakin kuat artinya jumlah fluxnya semakin banyak, tegangannya semakin banyak. Artinya kalau dia berubah, artinya dia flux delta-nya akan semakin tinggi juga. Tadi mungkin di salah satu kuliah yang saya sampaikan, besarnya flux ini berbanding lurus dengan besarnya kuat medan. Jadi kalau kuat medan makin tinggi, fluxnya makin tinggi, besar. Adanya perubahan yang sesuatu yang besar dalam waktu akan menimbulkan sesuatu yang besar juga. Tadi sudah kita bahas di kelas bahwa salah satu cara untuk membangkitkan GGR induksi atau arus induksi yaitu menghubungkan salah satu kumparan dengan sumber AC, dan kumparan lain dihubungkan dengan alat ukur ya, mendeteksi apakah betul nggak muncul GGR induksi. Ini sekarang kondisinya ada, kita punya dua kumparan ya. Jadi katakanlah kumparan kanan lilitannya beda, ini 500, ini apa, sini sesuai dengan petunjuk praktikumnya ya. Kemudian yang lilitan kiri kita sambungkan dengan sumber tegangan AC. Kemudian yang kumparan yang kanan, ya, kanan dari teman-teman, kita hubungkan dengan alat ukur tegangan AC. Ya. Ini pada posisi off semua, pada posisi off. Artinya tidak ada flux magnetik di sini ya. Ya, karena tidak ada arus yang mengalir di lilitan ini. Ya. Kalau tidak ada arus, tidak ada flux, berarti tidak ada perubahan flux ya. Fluxnya konstan, artinya nol terus itu ya, kondisi seperti ini. Sedangkan syaratnya, salah satu syaratnya harus ada perubahan. Ya. Kalau N-nya sudah ada belum di sini? Ada. Apa tuh N-nya? Lilitan. Jumlah lilitan ya. Kalau di sini katakan tadi 500 di sini. Ini kita fungsikan kalau di trafo sebagai trafo apa? Apakah step up atau step down? Step up. Step up ya, karena jumlah lilitan yang sekunder katakanlah lebih banyak. Nah begitu kita nyalakan ya power supply-nya, dia kan nggak angkanya sih. Betul Pak. Batas Pak supaya saya nyalakan langsung terbaca GGR induksinya ya, GGR induksinya. Dan akan tetap seperti ini. Karena apa? Kenapa ada arus terus atau ada tegangan terus? Arusnya bolak-balik. Karena sumber arusnya atau sumber tegangannya bagus. Tapi begitu DC kita saya on kan, ada angka, kemudian Nol dia lagi. akan nol lagi ya, karena apa, fluxnya tetap lagi ya, tidak ada perubahan flux. Nah begitu saya off kan, tidak ada arus induksi atau GGR induksi yang dibangkitkan. Jadi ini salah satu teknik atau salah satu metode membangkitkan GGR induksi atau arus induksi. Jadi nanti silakan per kelompok dipraktekkan sesuai modul 6 ini ya, tentang GGR induksi. Ini mungkin akan dibantu oleh Pak Opa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan bagi kelompok. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah fisika listrik magnet yang saya ampu selama ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kejelasan pada teman-teman atau pihak-pihak yang selama ini tertarik atau menjadi mahasiswa saya atau kalangan teman-teman dari SMA atau SMK yang berminat untuk kuliah di program studi teknik elektro Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.